Em, nggak, maksud saya rambut kamu masih cantik kok bentuknya, nggak terlalu berantakan. Lagian sih, kan tadi aku udah bilang, langsung aja ke tempat proyek. Ngapain pakai mampir segala mau makan siang? Buru-buru kan kita makan siang. Yang ada kita malah dikejar-kejar sama pasien rumah sakit jiwa. Ya, saya kan juga nggak tahu Putri akan kejadian hal seperti ini. Lagian bukan kamu doang kok yang rugi, saya juga rugi. Saya rugi waktu, saya nungguin kamu, saya nggak ketemu sama investor. Emang siapa yang suruh kamu nungguin aku? Nggak ada kan? Ya mama nggak ada, tapi sebagai gentleman saya merasa sangat bertanggung jawab untuk ya peduliin soal makanan kamu. Kamu lapar ya? Enggak. Bohong. Enggak. Itu suara di perut kamu apa barusan? Enggak. Iya. Tuh. Udahlah Putri, mendingan sekarang kita cari restoran dan kamu harus makan karena mungkin restoran yang di sini udah tutup. Orang nggak lapar. Udahlah. Aduh. Ups. Sakit banget tau nggak? Ya. Lagian kita udah sampai, makanya saya sengaja bangunin kamu. Ya banguninnya biasa aja dong, nggak usah kasar. Oh ya, perasaan juga biasa-biasa aja. Kamu mau coba dijedotin ke situ? Ini juga kenceng-kenceng banget kan jedotnya. Makasih. Jangan lupa ya, besok ada meeting. Oke Putri? Capek banget gue hari ini. Ada aja kejadian aneh kalau gue bareng sama Raja. Gue juga nggak bisa berhenti lagi mikirin kesehatannya ibu. Put? Pak Regar, kok masih di kantor udah jam segini? Iya, saya lembur malam ini. Soalnya saya sekalian nyelesain tugasnya Ata juga. Mau nggak mau deh. Udah ngantuk lagi, makanya saya bikin kopi lo deh. Kamu kenapa balik lagi? Bukannya kamu udah pulang tadi? Iya, masih banyak berkas yang harus diberesin, Pak. Lagian kan mobil saya juga masih di sini. Tadi kan perginya bareng Raja. I see. Ya udah, Pak, saya ke ruangan saya. Put, wait. Saya tahu kamu sibuk banget. Tapi saya mohon sama kamu, tolong deh. Kamu nyempetin waktu untuk ngobrol sama Citra. Kasihan Citra. Dari tadi dia murung terus, kelihatan sedih. Karena mungkin nggak bisa ketemu sama Raisa. Citra kan cuti, kenapa dia ke kantor? Itu dia, saya udah suruh dia pulang tapi dia nggak mau, alasannya nggak Pak. Saya kalau di rumah jadi serba salah, jadi malah keinget-inget Raisa terus. Ya udah, nanti saya coba telepon Citra ya, Pak. Makasih infonya. Oke, thank you. Ya. Bye. Kok HP gue nggak ada ya? Apa ketinggalan ya di mobilnya Raja? Coba gue telepon dulu deh. Oh, nggak diangkat-angkat lagi. Masa iya gue harus ke rumahnya Raja? Kunci mobil gue juga nggak ada lagi. Jangan-jangan ketinggalan juga lagi di mobil Raja. Gue telepon Raja aja kali ya.
Nomor yang Anda tuju. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Aktif lagi nomornya. Gimana ya? Apa Putri juga udah tahu sakitnya Tante Nawang, Om? Awalnya Mimi gak mau cerita ini semua ke Putri. Cuman pada akhirnya Putri tahu semuanya. Berarti pas Putri nggak fokus saat meeting tadi, pasti karena masalah ini. Vino, kamu mau kan tunangan sama Putri? Karena kalau ini selesai semuanya, saya bisa pujuk istri saya untuk berobat ke Swiss. Karena Mel sudah confirm kalau ada dokter yang bagus di sana. Ya jujur aja saya butuh waktu untuk mastiin ini semua, Om. Karena saya nggak mau malah memaksakan perasaannya Putri sama saya. Kalau dipaksain takutnya dia jadi beban dan ya hubungan itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu loh. Ya nanti urusan Putri biar saya. Saya yakin Putri nggak akan ngecewakan ibunya. Yang penting kamu mau kan tunangan sama Putri. Ya saya akan pikirkan dulu masalah ini dan ya saya akan kabarin Om Raymond secepatnya karena masalah itu nggak bisa diburu-buru, Om. Saya tunggu kabar dari kamu. Oke. Kalau gitu, makasih. Saya permisi. Ya, terima kasih Vino. Ya. Aduh. Ya tapi lo nggak tahu nomor telepon temennya Ata yang itu. Kalau alamat rumahnya dia lo tahu nggak di mana? Ya udah biar gue samperin. Iya lo tahu atau enggak? Ya udah nggak apa-apa biar gue catat aja sekarang. Iya alamatnya di mana? Siapa tahu kalau gue samperin, gue tanya sama temennya dia itu, dia tahu kan atau pernah telepon Ata atau pernah kontekan sama Ata. Ya udah bentar-bentar ya, gue ambil pulpen biar gue catat. Ya ampun, ya ampun, maaf banget ya, gue nggak lihat, gue nggak sengaja. Aduh, sorry banget. Udah nggak apa-apa, nanti gue obatin sendiri di rumah. Ya udah nggak apa-apa, jangan diobatin sendiri. Gue yang harus tanggung jawab kan, gue yang bikin lo jadi kayak gini. Kita ke apotek sekarang ya. Ada apotek dekat kok dari sini ya. No, nggak masalah. Gue lagi buru-buru sekarang, oke? Iya tapi nggak boleh kayak gitu dong. Gue harus bantuin lo. Lo kan jadi kayak gitu gara-gara gue. Enggak, gue harus buru-buru sekarang. Kalau misalkan gue nggak buru-buru, nanti mobil... Kenapa sih lo mobil lo? Diangkut. Gimana dong? Yaudah kalau gitu mobil lo nanti antaran aja kita ke apotek dulu ya. Obatin luka lo dulu. Ya. Yuk. Yuk. Bener-bener ngeselin deh si Raja. Diteleponin pakai telepon kantor nggak mau diangkat. Padahal HP gue, kunci mobil gue, semuanya ketinggalan di mobil dia. Lama banget lagi nggak keluar-keluar. Udah diteriakin juga permisi. Putri, Tante Diana? kok bisa di sini? Kok Tante di sini? Ini rumah tante. Kok kamu bisa tahu kalau tante tinggal di sini? Ini tante aku kesini mau ketemu sama Raja.
kamu kenal sama Raja? Raja itu anak tante. Ayo, masuk. Raja ada di dalam. Cuman sebentar kok tante. Aku cuma mau ketemu Raja karena mau ngambil HP sama kunci mobil ketinggalan di mobil dia. Walaupun sebentar kan kamu tetap harus masuk. Saya nggak nyangka ternyata Putri deket juga sama Raja. Sampai handphone dan kunci mobil aja ada sama Raja. Itu artinya Raja sudah mulai bisa melupakan Alina. Alina siapa? Atau jangan-jangan pacarnya Raja? Ayo, masuk yuk. Tante, cuman sebentar aja kok tante. Aku jadi nggak enak. Gak, kamu harus ngerasain kue yang baru tante buat. Ayo, jangan sungkan. Ayo.